dengan tampilan ini. Lah ya. Jadi semuanya bisa melihat lebih jelas lagi. Jadi bentuk sambungannya itu sebenarnya seperti ini. Ini kalau kita lihat dari atas, ini kita kembalikan. Nah, misalkan ini kita pasang sesuai posisinya, kita lihat dari atas. Nah, dia seperti ini. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Selamat datang kembali di channel Sipilku Sipilmu. Jadi hari ini saya ingin berbagi terkait kemarin dari permintaan Abang Samuel ya, yang berasal dari Medan. Jadi semua pasti punya masalah. Jadi beliaunya punya masalah terkait ini karena efek virus corona ini, jadi komunikasi dengan teman-temannya berkurang karena Abang Samuel ini ingin belajar AutoCAD. Jadi kebetulan kemarin ketemu saya di inbox ya via WhatsApp. Akhirnya dengan komunikasi yang intens, akhirnya beliaunya ingin dibuatkan tutorial bagaimana caranya menggambar sambungan bibir lurus berkait. Tahu nggak sih teman-teman, kenapa kok bisa ya kayu ini kok disambung ya? Tahu nggak sih teman-teman, kira-kira kenapa kayu ini kok disambung ya? Jadi salah satu alasannya adalah karena keterbatasan panjang kayu yang ada di pasaran sekarang ini semakin kecil sekali ya. Jadi kalau dulu kita mencari ukuran kayu 8 sampai 10 meter masih ada, sekarang karena sudah saking banyaknya pembangunan yang merajalela di setiap dunia, enggak hanya Indonesia saja, ini membuat pasokan kayu jadi terbatas. Maka untuk suatu konstruksi kayu ya yang panjangnya diperlukan agak panjang ya, jadi perlunya lebih dari 8 atau bahkan 10 meter, maka untuk suatu konstruksi kayu yang panjangnya sekian panjang itu perlu adanya yang namanya sambungan kayu teman-teman. Jadi perlu disambung agar panjang kayunya ini memenuhi target yang diinginkan dari proyek tersebut. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kira-kira teman-teman semua ini ada nggak sih yang tahu apa itu sebenarnya sambungan kayu? Ya, oke, kita pelajari bersama-sama teman-teman hanya di channel Sipilku Sipilmu. Sambungan kayu adalah dua buah batang kayu atau lebih ya, syaratnya harus dua, kalau satu nggak bisa. Jadi nggak bisa disambung kalau satu ya, syaratnya harus dua. Jadi dua batang kayu atau lebih yang disambungkan satu sama lain sehingga menjadi satu bidang kayu yang panjang, dan panjangnya itu sesuai yang diinginkan. Ya, jadi contohnya misalkan panjang kayunya inginnya 8 meter. Tapi kebetulan di daerah tersebut kayu yang tersedia itu hanya 6 meter. Ya, jadi kurang 2 meter. Ya. Nah, ini berarti perlu harus ditambahkan. Misalkan lagi butuhnya 10 meter. Tapi di daerah tersebut kayunya hanya ada 4 meteran. Ya, bisa disambung. Ya, dengan cara apa? Dilihat ya. Sambungan apa yang pas dengan kebutuhan tersebut. Untuk kali ini kita pelajari yang namanya sambungan bibir lurus berkait. Teruslah bersama kami di channel Sipilku Sipilmu. Pada konstruksi bangunan gedung, sambungan kayu memanjang banyak digunakan untuk menyambung biasanya gording teman-teman. Ini salah satunya gording ya. Karena biasanya gording itu butuh kayu yang sangat panjang sekali. Selain gording ada lagi misalkan balok tembok, atau kalau istilah Jawanya sebagian ada yang menyebut namanya adalah under ya. Belandar. Maaf, maksudnya belandar. Itu adalah istilah dari balok tembok yang ada di Jawa. Kalau di luar Jawa ya silahkan disebut balok tembok, itu aja. Setelah itu nok
atau bubungan ya. Batang-batang kuda-kuda yang kurang panjang ini biasanya perlu adanya sambungan. Biasanya untuk bentang-bentang yang lebih panjang sekitar 10 sampai 15 meter. Nah, ini biasanya batang-batang kuda-kuda ini perlu adanya sambungan ya. Setelah itu dan balok-balok lainnya. Sedangkan untuk menyambung arah memanjang dari komponen bangunan gedung ya yang berbentuk balok ini ya, biasa digunakan sambungan yang salah satunya adalah sambungan bibir lurus berkait. Jadi bibir lurus berkait ini kuat menahan tarikan ya, tapi dia tidak kuat menahan tekanan. Kenapa? Karena yang bentuk sambungannya seperti ini. Jadi ketika dia tertarik dia akan saling mengunci. Perlu diperhatikan juga teman-teman bahwa syarat-syarat hubungan kayu itu harus dipenuhi. Untuk apa? Untuk membentuk sambungan kayu yang solid, yang bagus, yang kokoh. Jadi harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sambungan ini ya, sambungan bibir lurus berkait ini benar-benar sambungan bibir lurus. Jadi enggak berubah fungsi jadi sambungan yang lainnya. Dan bentuknya pun juga harus pas seperti ini, nggak boleh takiannya itu lebih banyak atau lebih dari 1/3 tebal kayu ya. Jadi perlu diperhatikan syarat-syarat hubungan kayu, antara lain dibuat sesederhana mungkin tapi kokoh ya. Harus sederhana, kokoh, jangan terlalu ribet. Hindari menakik kayu yang terlalu dalam, ini bisa merusak sambungan kayu yang harusnya kuat jadi melemah. Perhatikan penempatan sambungan. Nah, jadi penempatan sambungan ini harus pas sesuai syarat yang dianjurkan konstruksi, jangan asal naruh sambungan saja. Harus tahan terhadap gaya yang bekerja. Jadi yang bekerja padanya ini harus kuat menahan gayanya. Misalkan ini dia kuat menahan gaya ketika dia ditarik. Ya, jadi posisikan dia pada sambungan-sambungan yang posisinya dia memang khususnya untuk mengenai atau terkenai gaya yang tertarik. Konstruksi sambungan dibuat pas, jadi jangan sampai mengganjal atau ada jarak. Ya, jadi contoh misalkan sambungan seperti ini ketika di tata, nah seperti ini ketika misalkan dimasukkan harus pas. Tidak boleh ada jarak. Contoh setelah dimasukkan ternyata ada jarak seperti ini. Nah, ini bisa mengakibatkan sambungan fatal, terutamanya pada area ini. Ini harus benar-benar diperhatikan. Itu setelahnya jangan menggunakan kayu yang cacat atau rusak. Nah, ini sangat fatal yang kedua ya. Jadi tidak boleh menggunakan kayu yang asal-asalan sembarangan. Jadi harus benar-benar menggunakan kayu yang bagus ya, kayu yang seratnya memang sudah dikhususkan untuk kayu sambungan kayu ini. Jadi seratnya memang sudah bagus, tidak lapuk ataupun cacat atau bahkan sampai rusak. Maka dari itu diperlukan sambungan dan hubungan terhadap kayu tersebut yang baik dan benar. Oleh karena itu hari ini kita pelajari bagaimana caranya menggambar sambungan kayu bibir lurus berkait. Nah, sebelum menggambar itu tadi beberapa yang harus saya sampaikan terkait pentingnya syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum menyambung atau membuat sambungan kayu. Nah, apakah syarat itu tadi hanya untuk sambungan bibir lurus berkait? Tidak, itu semua untuk semua syarat yang digunakan untuk semua sambungan kayu yang sekiranya akan digunakan. Oke, begitu saja. Kalau sudah sekiranya teman-teman sudah paham dengan penjelasan barusan, kita lanjutkan ke tahap proses bagaimana caranya membuat atau menggambar sambungan kayu bibir lurus berkait. Teruslah bersama kami di channel Sipilku Sipilmu. Setelah itu kita lanjutkan proses menggambar ya. Jadi sebelum menggambar ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tadi salah 1, salah 2, salah 3 atau bahkan sampai 10-nya tadi sudah saya sebutkan. Ini adalah syarat untuk proses pembuatannya. Ya, ini ketika menggambar ada syaratnya untuk sambungan bibir lurus berkait.
Jadi sambungannya ini panjang yang kayu yang akan tersambung ini ada rumusnya teman-teman. Jadi tidak asal ya. Tidak asal-asalan, ada rumusnya. Kita juga tidak bisa menentukan langsung oh panjangnya ini sekian. Tidak bisa. Jadi ada rumusnya, berapa panjangnya dari tepi kiri ini ke tepi kanan ini kira-kira berapa, itu ada rumusnya. Rumusnya berapa Pak ini ya. Kalian semuanya bisa melihat dengan jelas 2,5 sampai 3T. Di mana T ini adalah tebal dari kayu. Ya, T-nya ini adalah tebal dari kayu. Nah, misalkan saja ya. Misalkan saja di sini misalkan tebal kayunya adalah 80 ya. Lebarnya adalah 120. Ini saya gambar dalam satuan mili ya. Jadi ini adalah 8 cm tebalnya, lebarnya adalah 12 cm. Jadi teman-teman semua fleksibel bisa mengambil jarak berapa saja dari ini. Boleh misalkan ingin menggunakan 2,5 boleh, 3 juga boleh. Kalau misalkan dipakai 2,5 silahkan saja dikalikan dengan 8 ya. Nanti ketemunya berapa bisa langsung digambar. Ini saya contohkan yang hasilnya langsung bulat. Jadi contohnya misalkan di sini pakai yang 3T. Jadi 3 dikalikan T. T-nya contohnya di sini pakai 8 cm. Berarti kalau 3 dikalikan 8 hasilnya adalah 24. Oke ya, mari kita gambar di sini ya. Tadi tebalnya adalah 8. Oke, ini tebalnya sudah 8 ya. Jangan lupa membuat potongan ya. Jadi ini misalkan terpotong di sini, fleksibel saja teman-teman. Jadi teman-teman ingin memotongnya di bagian yang mana, silahkan dipotong saja. Setelah itu tentukan takian mulai potongannya di mana, cowaan kayunya ya. Kalau 3T berarti 3 dikali 8 adalah 24. Jadi ini akan kita potong 24 cm. Mulai dari mana? Contoh dari sini. Ini dari mana aja terserah ya. Bisa lebih maju ke depan atau bahkan juga bisa lebih ke belakang. Sesuaikan kebutuhan letak potongannya nanti diletakkan di mana. Ini cara menggambarnya seperti ini. Jadi saya ambil dulu jaraknya adalah 24. Oke, sampai sini. Ini adalah rentang yang akan kita gunakan nantinya akan kita coak. Jadi kita ambil dulu batasnya. Nah ini ya. Setelah itu ada syarat lagi, kita mau menakik atau kita akan mencoaknya ini ya. Ditakiknya itu berapa, di sini ada syarat lagi. Nah jadi syarat yang pertama adalah ini, bagian atas sendiri ini harus ditakik 2/5T dari setengah 3T tadi. 3T tadi kan 24. Jadi setengahnya pas di sini. Posisinya ini ya. Ini itu jaraknya dari atas sendiri ke sini, dari atas ini ke sini ya. Ini adalah jaraknya adalah 2,5T. Jadi kalau misalkan 2,5T ya, tinggal 2,5T dikalikan 8. Jadi ketemunya berapa? Teman-teman semua bisa langsung mencari jawabannya ya. Jadi silahkan dicari jawabannya. Misalkan 2/5 itu dikalikan 8, jawabannya berapa ya. Di sini langsung saya singkat saja, 2,5 ya, 2/5 dikalikan 8 ya, ketemunya sekitar 3,2 lah. Ketemu 3,2. Oke, langsung ini kita offset saja 3,2. Oke, nah ini ya. Jangan lupa tadi kita berhentinya pas di tengah-tengahnya ini. Nah ya, kita butuh garis tengahnya ini, Jadi ini kita sudah takian yang pertama atas ini kita sudah dapat ya. Ini misalkan nggak ada takian yang atas. Sekarang turunnya ke bawah berapa syaratnya, ini harus dilihat. Syaratnya adalah 1,5T. Nah sekarang kalau misalkan 1,5T ya tinggal aja dibagi ya. 1 dibagi 5 dikalikan 8, atau misalkan 8 langsung dibagi 5 ya. Jadi sekitar ya 1,8 lah dari sini ya. 1,8 ini diambil, harus posisinya harus pas di tengah. Jangan sampai nggak pas ya. Ini harus pas di tengah.
Jadi kalau 1,8 ya dibagi 2 ya harus diofset misalkan 8. Jadi 8 atas itu 8 bawah ya. Jadi contohnya ini ke sana, setelah itu turun ke bawah sini. Jadi kita sudah dapat ya. Ini sudah kita dapatkan. Nah, sekarang posisinya yang mana, Pak? Ya, yang ini. Ini. Ya. Ini sekarang sudah kita dapatkan. Jadi ini ke sana, set, ini belok ke bawah ini terus ke sana, ya. Jadi ini sudah nggak ada ini. Nah, ini bisa kalian garis lagi. Ya. Ini sudah didapatkan untuk sambungan bibir lurus berkait. Jadi ini tinggal di copy saja. Ya, jadi yang penting semuanya tahu polanya ini. Pola bentuk sambungannya ini. Tapi nanti tenang saja, akan saya tampilkan dalam bentuk 3 dimensi. Ya, jadi syaratnya seperti ini. Tadi masuknya ini ya, ini tadi kalau kita ikuti dari atas adalah 2,5 T, yang tengah adalah 1/5 T. Berarti secara otomatis jarak ini ke sini berapa? Ini 3/5 T ya. 3/5 T sekitar ya 24 dibagi 24 dibagi berapa ya? 3/5 itu berarti 3 dikalikan 8 ya dibagi 5. Jadi sekitar 4,8. Sekarang kita cek aja apakah benar jaraknya ini adalah 4,8. Nah, ternyata benar 48. Ini tadi yang tengah ini tadi sekitar 1,6 atau 16 ya, 16 mili. Ini saya gambar dalam bentuk mili. Tingginya ini tadi adalah 8. 2,5 T-nya tadi ini adalah 3,2. Jadi gimana teman-teman? Cukup mudah bukan? Ya. Jadi ini semua bisa. Oh ini maaf, tadi yang bawah ya. Jadi yang ini 48, yang ini 16 mili ya, 16 mili. Ya teman-teman, ini juga 48, yang atas ini adalah 3,2 dimana atau 32 mili, dimana total semuanya adalah 80 mili, bukan senti ya teman-teman, tapi 80 mili. Jadi cukup mudah sekali untuk menggambar sambungan bibir lurus berkait. Jadi cukup mudah sekali. Awalnya ingin ngomong sambungan jadi sambingan. nggak apa-apa. Ini semua saya buat khusus untuk semua pecinta yang ingin belajar terkait struktur bangunan ya. Jadi ini tadi sudah jelas sekali, syarat-syaratnya sudah kita penuhi. Jadi menggambar tampak ya, ini adalah tampak depannya. Contoh tampak depannya seperti ini. Nah, sekarang teman-teman semua sekarang bisa membayangkan tidak? Ini misalkan tampak depan ya. Ini contoh tampak depannya, bisa buatkan teks aja di sini ya. Kasih tulisan tampak depan. Nah, misalkan seperti itu. Oh, di mana tadi tulisannya? Ini ya, terlalu kecil. Bisa langsung dibesarkan ya. Nah, ini masih kurang besar lagi. Bisa diperbesar. Yang besar lagi. Nah ini ya, ini tampak depannya. Sekarang kita gambar lagi untuk yang tampak samping. Jadi ini dilihat dari samping. Jadi kira-kira kalau dilihat dari samping itu bentuknya seperti apa? Nah ini akan kita munculkan di sebelah sini. Ini proyeksikan saja dari sini. Nah ya, proyeksikan, kita ambil dari sini. Ingat tadi ya, B-nya tadi atau lebarnya tadi adalah 12. Nah ya, jadi ini sudah jelas sekali. Oke, ini kita hapus ya. Ini sudah jelas cara menggambarnya. Ini kita ambil, atau kalau tidak mau proyeksi bisa langsung menggunakan rectangle saja ya. Jadi 12 dikalikan 80. Ingat, tapi ini perletakannya harus lurus dengan ini. Ini sama aja ya. Ini terkait bagaimana cara gambarnya, teman-teman semua saya yakin semuanya pasti sudah bisa. Pinter-pinter kabeh, cerdas semua. Oke, setelah itu proyeksikan ya. Kalau ini tadi kan tampak depan. Ini saya ganti dulu biar teman-teman semua nggak bingung.
Ini saya ganti tampaknya jadi tampak samping ya. Ini cara menggambar sederhana yang sangat mudah sekali. Kalau tampak samping, jadi ini dilihat dari samping itu dilihat dari sini ya. Nah, dilihat dari sini secara otomatis yang kelihatan bentuknya seperti ini. Setelah itu karena ini kan terlihat, berarti ini harus diproyeksikan ke sana. Nah, jadi ini proyeksikan ke sana, dan karena dia posisinya di tengah-tengah tertutup, harus kita beri simbol kalau di situ sebenarnya ada garis tapi dia tertutup putus-putus. Oke, ini contoh gambar tampak sampingnya. Boleh langsung diberi keterangan. Nah, contoh seperti ini. Ini untuk tampak sampingnya. Setelah itu kita lihat lagi dari tampak atasnya, teman-teman ya. Jadi kita lihat lagi tampak atasnya seperti ini ya. Oke, ini akan kita gambar ya. Ini kita turunkan dulu biar tidak mengganggu. Ini kita proyeksikan ya, misalkan sama seperti ini. Nah, harus sama, proyeksikan tampak atas. Berarti ini di offset 120. Oh iya, benar ya. Benar, karena dilihat dari atas yang kelihatan itu adalah 12-nya ya. Jadi nanti akan saya simulasikan, ini saya gambar dulu, nanti akan saya simulasikan dalam bentuk gambar 3 dimensi. Oke, contohnya ini proyeksikan aja dari atas. Nah ya, jadi semua serba proyeksi untuk menggambar yang baik dan benar. Jadi semua ada asal usulnya. Ingat, ini garisnya ini dia terlihat. Nah, ini kalau mata kita dari atas, nah seperti ini ya, secara seperti ini, otomatis ini kan akan terlihat yang garis ini. Nah, ini sambungannya ini kan terlihat, ini sambungan ini ya, sambungan ini terlihat. Berarti garisnya lurus, tapi yang tengah ini ya sama yang pinggir ini dia tidak terlihat. Kenapa? Karena dia tertutup, ada di tengah-tengah. Maka ini garisnya harus putus. Sudah jadi, teman-teman. Jadi menggambar itu ternyata tidak sulit, sangat mudah sekali, tergantung kita mau atau tidak. Nah, oke ya. Jadi sangat mudah sekali, sangat cepat ya. Teruslah bersama kami di channel Sipilku Sipilmu. Oke, contohnya potongannya misalkan seperti ini. Atau kembalikan ke tengah ya. Nah, oke. Ini contohnya seperti ini tampak depan ya. Diberi ukuran lebih bagus lagi ya, lebih lengkap. Misalkan ini ukurannya, nah ya, ternyata ketemu 120. Ini di mirror. Setelah itu kasih lagi ukuran untuk tingginya ini. Nah, lebih mantap lagi. Nah, setelah diberi ukuran ini tadi juga sudah, ini lebih baiknya lagi juga dikasih ukuran. Nah ya, ini juga dikasih ukuran sama seperti yang di atas untuk mempercepat proses gambarnya. Nah, ini lah, bagus sekali. Ternyata sangat mudah sekali dan tidak sulit ya. Ini sudah tergambar rapi, bagus. Ini untuk tampak dari atas. Oke ya. Jadi ini untuk gambar yang secara 2 dimensi. Pemahaman lagi akan kita perjelas dengan tampilan ini. Lah ya. Jadi semuanya bisa melihat lebih jelas lagi. Jadi bentuk sambungannya itu sebenarnya seperti ini. Ini kalau kita lihat dari atas, ini kita kembalikan. Nah, misalkan ini kita pasang sesuai posisinya, kita lihat dari atas. Nah, dia seperti ini. Akan nampak seperti ini. Nah, ini kan ada. Ini terlihat ya. Coba saya ganti kameranya. Nah, ini terlihat garisnya lebih jelas. Terlihat jelas. Yang ini putus-putus. Nah, putus-putus. Kenapa? Karena bidangnya dia tertutup. Seperti itu. Setelah itu coba kita lihat dari samping ya. Kita lihat juga dari samping. Nah, ternyata seperti ini ya. Kalau kita lihat dari samping bentuknya seperti ini. Nih. Nah, ya kan? Kalau kita lihat dari samping, sekarang misalkan coba kita lihat dari depan ya. Nah, seperti ini. Nih sambungannya ya. Ternyata sama seperti yang kita gambar tadi. Ternyata mudah sekali kalau kita mau belajar.
ya. Teruslah bersama kami di channel Sipilku Sipilmu. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Bagaimana teman-teman? Itu tadi masih hanya satu sambungan ya. Nanti akan saya lanjutkan di tutorial selanjutnya untuk sambungan bibir lurus. Ini untuk bibir lurus berkait. Jadi nanti ada sambungan bibir lurus saja, ada sambungan bibir miring dan bibir miring berkait, sampai nanti ke semua macam-macam bentuk sambungan ya. Jadi bentuknya seperti ini, sangat mudah sekali kalau ingin belajar. Bisa saya simulasikan seperti ini, jadi ini bisa menambah pemahaman teman-teman semua. Oke, kira-kira apakah masih ada yang bingung? Nah, jika masih ada yang bingung atau bahkan belum jelas atau masih bingung ya, silahkan komentar di bawah, akan saya tanggapi. Setelah itu setelah saya tanggapi, bisa kita diskusikan sama-sama, kita bisa belajar bersama-sama. Dan semoga apa yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jadi ini tadi terkait bagaimana caranya menggambar sambungan bibir lurus berkait ya. Caranya sangat mudah, sangat simpel sekali. Bagaimana caranya menggambar sambungan bibir lurus berkait. Teruslah bersama kami di channel Sipilku Sipilmu. Begitu saja teman-teman ya. Selamat siang, selamat beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih.